Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Mari seberapa kita yang boleh hadir, kita mau menaikkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau masuk hadirat Tuhan dengan membawa korban pujian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri.
Kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini di rumah-Mu yang kudus untuk kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini dan memberkati, melawat setiap kami. Kami percaya ketika kami datang, kami dalam keadaan sakit, kami pulang, kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap pergumulan kami, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau kuduskan setiap hati kami, setiap pikiran kami, seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan pada hari ini Bapa. Selama kami hidup, kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan, ambil alih Tuhan. Setiap pelayanan anak-anak-Mu biarlah selalu dalam pengurapan Tuhan. Dan kami semua yang hadir, bahkan semua sidang jemaat-Mu diberkati Tuhan. Kami semua dilawat Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap lebih dalam lagi bersuka cita, bersorak-sorak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan kami persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita yang bersuka cita pada pagi hari ini. Biarlah seberapa yang kita hadir, kita tetap bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat puji-pujian kita yang lebih bersorak-sorai lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu
Kita angkat pujian. Ajaib kau Tuhan. Senang
Puji Tuhan, kami akan buka ruang kesaksian atau pujian. Mungkin ada yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu yang sudah berlalu, kami berikan kesempatan untuk maju ke depan. Puji Tuhan, mungkin belum ada. Kita akan segera mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita yang terbaik, agar setiap firman Tuhan yang kita dengar tidak pergi dan berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini tidak hanya menjadi cerita, bukan hanya sejarah, tapi inilah yang benar-benar menjadi kekuatan bagi kita, benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita, yang senantiasa menguatkan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Ku serahkan
kasih Bapa yang baik. Kami kembali lagi menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu pada saat pagi menjelang siang hari ini, bahwa kami menjadi umat-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Kami sebagai umat-Mu yang selalu memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, pemeliharaanmu Tuhan sampai saat ini, yang terus kami rasakan sebagai umat-umat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu diberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan amat terlebih nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang tentunya menjadi dasar kekuatan kami, yang selalu memperkuat iman kepercayaan kami dalam kami mengingatkan Engkau. Pakailah hamba-Mu secara pribadi, berikan hamba-Mu hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, dan semuanya guna hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini dalam jadi doa ucapan syukur kami akan mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kurang suaranya ya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Tentunya kita boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Secara pribadi berterima kasih kepada keluarga hamba di tempat ini yang boleh mempercayakan saya, keluarga, untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di nama Tuhan, mungkin sebagai jemaat ada yang mungkin kenal, ada yang tidak mungkin ya. Saya memperkenalkan nama saya Pendeta Muda Bobby Alo. Saya di sini bersama dengan istri saya, Ibu Pendeta Nurviana. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sekeluarga di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan kami berada di Tanjung Selor, tentunya bukan sekedar seperti orang dunia hura-hura saudara ya, bukan sekedar ya cari kesenangan, tidak. Tapi kami berada di Tanjung Selor dalam rangka mengunjungi orang tua yang ada tentunya di Tanjung Selor, orang tua dari istri, di mana kami menjenguk orang tua, melihat keadaan keluarga besar, karena memang ya mau dihitung sekitar kurang lebih 4 tahun setelah saya dengan Ibu Pendeta menikah, tidak pernah pulang lagi ya, tidak pernah pulang di Tanjung Selor. Dan orang tua pun juga menelpon kami kapan katanya ke Tanjung Selor. Saya katakan ya tunggu waktunya Tuhan. Dan tentunya pada tahun ini ya kami rencanakan untuk berkunjung, dan Tuhan menghendaki segala sesuatunya. Puji nama Tuhan, saya yakin juga dan percaya tidak suatu kebetulan kita hadir, bahkan kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Tentunya ada hal-hal yang luar biasa, bahkan berkat-berkat yang akan kita terima sebagai umat-umat Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, itu saja mungkin perkenalan dari saya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, bahkan menjadi dasar dalam kehidupan kita, dalam kita menjadi umat-umat Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-39. Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Dan tentunya kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-22, umat Tuhan membaca ayat yang ke-33, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-39. Sudah dapat semuanya? Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri semuanya.
Di sini lembaga Alkitab memberikan judul Yesus memberi makan 4.000 orang, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan membawa Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati atas kerjasamanya yang baik pada saat ini. Kita telah melihat peristiwa tentunya yang saya yakin dan percaya umat Tuhan pasti sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan tersebut, ya kan? Dan peristiwa tersebut Yesus memberi makan 4.000 orang. Ini peristiwa sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dimana ketika Yesus mengadakan terus perjalanan, memberitakan Injil, menyembuhkan, mengadakan mujizat, dan suatu waktu di sini firman Tuhan katakan bahwa ada terjadi suatu mujizat. Selain Yesus memberi makan 5.000 orang, firman Tuhan katakan di sini Yesus juga memberi makan 4.000 orang yang mengikuti Dia. Dan dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita lihat bersama-sama, tentunya sangat luar biasa yang Tuhan terus kerjakan bagi setiap orang yang mengikut Tuhan. Amin. Banyak hal yang Tuhan selalu kerjakan bagi setiap umat-umat yang selalu diberkati oleh Tuhan. Seperti peristiwa yang terjadi, tidak lain seperti hal yang Tuhan lakukan kepada 5.000 orang. Lewat ke-7 roti dan beberapa ikan, firman Tuhan katakan Yesus memberi makan 4.000. Bahkan firman Tuhan mencatat ada lebihnya, ya kan? Ada lebihnya. Nah, dari hal tersebut firman Tuhan yang telah kita baca di sini yaitu Yesus mengadakan mujizat lewat dengan Dia bersyukur. Amin. Karena itu sesuai dengan tema khotbah pada saat pagi menjelang siang hari ini, yaitu berbicara tentang ada mujizat dalam bersyukur. Kalau berbicara tentang mujizat, ya saya yakin semua umat Tuhan di tempat ini pernah mengalaminya, ya kan? Pernah merasakan mujizat dari Tuhan. Pernah mengalami pertolongan daripada Tuhan. Entah itu terlepas dari maut, mungkin Tuhan sembuhkan, dan banyak hal yang lain yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang percaya. Lewat berdoa. Dan salah satu hal, mujizat terjadi dalam kehidupan orang percaya lewat bersyukur, saudara. Lewat adanya ucapan syukur. Tentunya mujizat yang Tuhan adakan banyak cara, banyak hal. Dan di dalam Alkitab pun banyak mencatat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi dalam firman Tuhan yang telah kita baca, salah satu hal mujizat terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, orang percaya lewat selalu adanya ucapan syukur. Lewat adanya selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau memang dikatakan bersyukur ya salah satu hal yang bisa dikatakan 50-50. 50-50. Kenapa saya katakan 50-50? Ada yang memang orang percaya melewati segala sesuatu dengan bersyukur.
dengan mengucap syukur. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, mereka bersyukur. Tetapi ada juga orang percaya ketika mengalami sesuatu dalam kehidupannya, susah untuk bersyukur, ya kan? Tapi kita bisa melihat dari ayat pembacaan firman Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan kepada orang banyak, bahwa dengan mengucap syukur ada mujizat. Dan tentunya mujizat itu adalah suatu perbuatan yang ajaib dan mengandung kuasa yang tak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Itu mujizat, saudara, ya kan? Kadang di luar nalar pikiran manusia, di luar logika manusia, kok bisa ya? Biasa terjadi misalnya di rumah sakit, terkadang dokter sudah angkat tangan. Maaf Pak, Bu, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kami sudah menyerah. Ya kan? Atau mungkin dokter memvonis salah seorang, penyakitnya ini susah disembuhkan, susah dipulihkan. Tapi ketika mujizat terjadi dan kembali mengecek mungkin kepada dokter, dokter pun kaget, kok bisa ya disembuhkan, kok bisa ya penyakit itu bisa hilang. Kan seperti itu. Di luar nalar setiap manusia, di luar hukum alam. Itulah mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan tentunya mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang percaya ada tujuan. Yang paling utama, mujizat yang Tuhan adakan bagi setiap orang percaya tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tujuan mujizat Tuhan adakan bagi setiap orang percaya, bahkan dalam peristiwa yang terjadi kepada 4.000 orang. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya nama Tuhan itu disenangkan. Supaya nama Tuhan itu diagungkan. Seperti pujian tadi kan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Ya kan? Hanya itu kerinduanku. Hanya itulah kerinduan kita ketika kita merasakan mujizat Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita memuliakan Dia. Lewat apa? Kita mengucap syukur. Tanda orang yang bersyukur ya sama halnya dengan selalu memuliakan nama Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur atas mujizat yang Tuhan kerjakan. Jadi ternyata dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, peristiwa yang terjadi kepada 4.000 orang ini Tuhan ingin menunjukkan. Selain lewat bersyukur ada mujizat, tujuan yang Tuhan adakan mujizat yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mujizat yang terjadi kepada saudara yaitu maksud dan tujuan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Makanya sering di dalam suatu gereja dalam ibadah biasa diberikan kesempatan seperti tadi kan. Diberikan kesempatan untuk menyaksikan pertolongan Tuhan. Menyaksikan mujizat Tuhan. Dengan itulah kita cara mempermuliakan nama Tuhan. Terkadang kan orang percaya mungkin ya tidak semuanya, dalam tanda kutip tidak semuanya. Kadang mengalami mujizat mungkin minder untuk menyaksikan, ya kan. Minder mungkin untuk menyaksikan walaupun hal yang kecil. Tapi hendaklah kita sebagai orang percaya ketika saudara merasakan mujizat daripada Tuhan. Hendaknya yang terutama kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu sesuai dengan tema khotbah kita yaitu ada mujizat dalam bersyukur, tetaplah saudara bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena dengan sendirinya apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi rencana saudara, apa yang saudara rancangkan, apa yang saudara inginkan, mungkin mengalami sakit penyakit, dengan saudara setiap hari bersyukur, maka mujizat itu akan terjadi. Dan tentunya mujizat itu terjadi disertai dengan saudara mengimaninya. Dan yang menjadi suatu pertanyaan dalam kehidupan setiap orang percaya, ketika mengalami mujizat Tuhan, apakah lewat mujizat Tuhan itu memperkuat iman atau tidak? Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena ya
Walaupun tidak semua orang percaya, tetapi ada sebagian ketika mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, tidak menguatkan iman mereka. Karena hanya mereka mengharapkan mujizat, tetapi tidak mau beriman kepada Tuhan, tidak memperkuatkan iman mereka. Makanya kita melihat dalam setiap Tuhan adakan mujizat, selalu Tuhan katakan imanmu yang menyelamatkan engkau. Nah, bagaimana mujizat terjadi dalam kehidupan setiap umat Tuhan kalau kita tidak memperkuat iman kita, tidak menguatkan iman kita di hadapan Tuhan. Ada orang hanya mengharapkan mujizat tetapi iman tidak dibangkitkan, iman tidak dikembangkan, iman tidak dikuatkan. Ya tidak akan terjadi. Jadi harus dibarengin, disertai dengan saudara mengimani mujizat. Maka mujizat itu akan terjadi. Amin. Haleluya saudara. Firman Tuhan boleh menguatkan kita semua pada saat tentunya pagi menjelang siang hari ini. Teruslah kita bersyukur, maka ada mujizat. Dan lewat mujizat itu semakin kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan lewat mujizat itu semakin menguatkan iman kepercayaan kita. Maka terus akan Tuhan kerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan melihat hal-hal, faktor yang mempengaruhi orang percaya tidak mengalami mujizat. Tentunya ada hal-hal yang firman Tuhan sampaikan. Kita akan melihat faktor yang mempengaruhi orang percaya tidak mengalami mujizat. Tentunya dalam firman Tuhan banyak hal saudara. Tapi saya hanya mau ambil 2 poin saja. Dan itu akan kita lihat. Hal yang pertama, kita buka dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal 6. Ayatnya yang ke-24. Ini hal yang pertama, faktor yang mempengaruhi orang percaya itu tidak mengalami mujizat. Tentunya banyak faktor yang seperti saya katakan, tapi saya ambil 2 hal saja. Yang pertama dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya ke-24, ini ada satu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat bersama-sama saudara. Tentunya di sini firman Tuhan katakan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, hal yang pertama, faktor yang mempengaruhi orang percaya tidak mengalami mujizat, yaitu yang pertama, masih ada mamon. Saudara mungkin berpikir, mamon itu apa ya? Apakah hewan? Apakah mungkin binatang atau sebagainya? Di sini mamon saya mencatat, yaitu dalam bahasa Aram atau bahasa orang Kasdim, yaitu artinya rumah harta benda atau kekayaan. Kalau saya melihat di Google ternyata bahwa orang-orang Aram atau orang Kasdim itu mereka menyimpan harta benda mereka itu di suatu rumah. Makanya mereka katakan itu mamon. Rumah, harta benda atau berbicara tentang kekayaan. Nah tentunya ada kaitannya dengan kehidupan orang percaya. Kenapa orang percaya tidak mengalami mujizat? Karena masih ada yang namanya mamon. Mamon itu berbicara tentang apa? Kalau diambil dari sudut pandang firman Tuhan, berbicara tentang keserakahan. Ya kan? Tuhan katakan kamu tidak dapat bisa mengabdi kepada 2 tuan. Baik kepada Tuhan maupun kepada mamon. Tapi yang terjadi dalam kalangan hidup orang percaya, dua-duanya dijalanin, ya kan? Dua-duanya dilakukan. Sehingga Tuhan katakan dalam Yakobus
bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang, bahkan tidak akan bisa mungkin mengalami mujizat. Dan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 jelas mengatakan, di situ jangan mengira orang percaya akan menerima sesuatu. Karena masih ada mamon. Apa itu mamon? Kalau lewat firman Tuhan ditarik dari sudut pandang. Berbicara tentang keserakahan. Ya kan? Serakah di sini bukan berbicara tentang harta saudara. Bukan hanya berbicara tentang uang, finansial. Tapi ketika orang percaya, serakah mengambil waktu Tuhan, itu di saat dikatakan dia adalah orang yang serakah. Orang percaya ketika waktunya Tuhan untuk beribadah dia ambil untuk pakai yang lain. Itu serakah saudara. Ya kan? Ketika waktunya untuk beribadah tetapi dia gunakan untuk hal yang lain. Itu serakah. Mengambil waktu Tuhan. Nah kita orang percaya tidak diajarkan demikian. Makanya jangan heran orang percaya ketika berdoa, bergumul. Kok tidak terjadi mujizat? Mulai mempersalahkan Tuhan. Mulai melakukan ini dan itu. Kita harus lihat dari kehidupan kita. Apakah kita selalu serakah dengan waktu Tuhan atau tidak? Ya kan? Apakah saudara serakah dengan waktunya Tuhan atau tidak? Karena itu hendaknya kita harus membuang yang itu namanya mamon, keserakahan. Amin. Jangan dipelihara saudara. Karena keserakahan seperti saya katakan tadi bukan berbicara hanya tentang harta, kekayaan, finansial, dan hal-hal yang lain. Ketika orang percaya mencuri waktunya Tuhan ya sama aja itu dia serakah. Tuhan sudah kasih waktu demikian, 6 hari bekerja ya kan. Dan tentunya di hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Tapi ya tidak sedikit dalam tanda kutip ya tidak semuanya orang percaya seperti itu. Tapi ada. Tuhan sudah kasih waktu tetap diambil waktunya Tuhan. Serakah, egois ya kan. Sama halnya pelayanan di tempat kami saudara. Kami melayani di perusahaan sawit. Pelayanan Tuhan percayakan. Tentunya ya tidak sedikit juga orang percaya seperti itu. Walaupun di tempat pelayanan kami yang Tuhan percayakan memang ada waktunya. Hari Minggu itu jam istilahnya bebas lah. Karyawan mau masuk kerja atau tidak. Tapi itulah disitulah diuji. Ternyata ya walaupun tidak semua ada sebagian jemaat ya walaupun dikasih kelonggaran hari Minggu tetap bekerja. Makanya saya katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan jangan heran kalau saudara istilahnya hidup susah. Kok rasanya hidup ini banyak pergumulan, banyak beban, banyak mungkin itu dan itu. Saya bilang Tuhan katakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan katakan maka semuanya akan ditambahkan. Bagaimana Tuhan tambahkan? Cari Tuhan saja tidak. Bahkan waktu Tuhan pun diambil. Itu yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Karena dalam contoh saudara, dalam bilangan pasal yang ke-11, dalam bilangan pasal 11, ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-35, saya bacakan firman Tuhan ini. Burung puyuh, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Contoh bangsa Israel saudara, Tuhan sudah turunkan burung puyuh untuk dimakan. Masih di mulut firman Tuhan katakan mau diambil lagi.
Ya kan? Takut mungkin kehabisan. Padahal Allah yang bersama dengan mereka, Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang sanggup menyediakan, ya kan? Tetapi akibat apa? Keserakahan. Firman Tuhan katakan bernafsu rakus. Karena serakah, firman Tuhan katakan mereka kena tulah. Berawal dari keserakahan. Firman Tuhan di sini mengatakan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ternyata ketika orang percaya punya yang namanya keserakahan, berdampak besar, berdampak sangat luar biasa yang akan dialami. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Amin. Amin, saudara. Tidak ada. Kita harus semakin hari semakin bertumbuh, diperbaharui oleh firman Tuhan. Di sini Tuhan memberikan contoh seorang bangsa Israel. Kalau saudara lihat dalam 1 Korintus 10, di situ jelas mengatakan bahwa bangsa Israel itu sebagai contoh bagi kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman. Untuk menjadi suatu gambaran bahwa jangan seperti mereka yang serakah, yang tegar tengkuk, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Tuhan untuk mengingatkan kita. Seperti hal yang terjadi karena keserakahan mereka, Tuhan kirimkan tulah. Dan tentunya berbicara tentang tulah adalah hukuman dari Tuhan. Marilah kita terus mengikis kehidupan kita. Amin. Kalau mungkin ada keserakahan dalam diri saudara, mulai pelan-pelan dikikis, hilangkan. Agar mujizat itu terus terjadi. Agar terus saudara merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Amin. Agar saudara terus merasakan pemeliharaannya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi itulah hal yang pertama yang firman Tuhan ajarkan. Apa faktor yang mempengaruhi orang percaya tidak mengalami mujizat? Yang pertama karena masih ada mamon. Dalam firman Tuhan artinya masih ada yang namanya keserakahan. Marilah kita semakin hari hidup semakin mengasihi Tuhan dan hiduplah dengan setia di hadapan Tuhan. Semakin giat kita mencari Tuhan. Amin. Mungkin ada dalam pribadi saudara yang namanya keserakahan, mulai seperti saya katakan tadi kita mulai hilangkan. Ini sudah tahun 2024, tentunya tahun yang luar biasa yang akan kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Itu hal yang pertama dan hal yang terakhir. Selain masih adanya mamon, faktor yang mempengaruhi orang percaya tidak mengalami mujizat, kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-29. Yesaya pasal 29 ayatnya yang ke-13. Kita akan lihat firman Tuhan ini. Selain masih ada mamon atau keserakahan dalam kehidupan orang percaya, yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi anak Tuhan, umat Tuhan tidak mengalami mujizat. Yesaya 29 ayat 13 demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau saudara melihat ayat ini dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13, di sini dalam perjanjian baru Tuhan mengatakan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Di sini dalam Yesaya mengatakan bahwa bangsa yang buta. Buta bukan secara jasmani tapi buta secara rohani. Dan inilah dikutip dalam kitab Injil. Ada di Injil Matius. Ada di Injil Markus. Menuju kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan tentunya ya saudara-saudara tahu mereka bukan orang yang bodoh ya kan. Bukan bodoh tentang firman. Mereka ahli saudara. Tahu firman. Tahu hukum Musa, Taurat Musa. Tapi apa yang bisa kita lihat dari Yesaya 29 ayat yang ke-13. Faktor yang terakhir mempengaruhi orang percaya tidak mengalami mujizat.
Karena masih ada yang namanya kemunafikan. Amin. Masih ada kemunafikan. Di sini jelas firman Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, dengan mulutnya. Tapi yang Tuhan katakan hatinya jauh daripadaku, ya kan? Secara jasmani, secara luar, bangsa ini memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan hatinya jauh. Itulah yang Tuhan kecam kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tahu firman Tuhan, secara bibir mereka kenal Tuhan, siapa Tuhan itu. Bahkan mereka ada di bait Allah. Tapi yang Tuhan katakan, hati mereka jauh daripadaku, penuh dengan kemunafikan. Di sini jelas mengatakan, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi marilah kita orang percaya, firman Tuhan mengingatkan, amin. Ketika saudara beribadah pada Tuhan, beribadah dengan segenap hati. Haleluya. Mazmur katakan pasal 2, jelas mengatakan, beribadahlah kepadaku dengan takut dan gemetar dan ciumlah kakinya. Itu tandanya ketika kita datang beribadah, hormatilah Tuhan. Amin. Jangan jadikan ibadah itu seperti yang saya katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan. Jangan jadikan itu sebagai rutinitas. Wah, saya pergi beribadah saja. Ibadah saja. Atau mungkin pergi ibadah karena ajakan. Kita ibadah yuk. Diajak loh. Ya kan? Mungkin pergi ibadah karena mungkin ada yang terpaksa. Aduh, saya ibadah saja. Terpaksa saya ibadah. Nanti takutnya mungkin tetangga bilang, oh kok orang Kristen tidak ibadah ya, ya kan? Padahal dalam hatinya tidak ingin beribadah, tidak ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu yang perlu kita jauhkan, amin. Saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Bahkan saudara terus ditolong oleh Tuhan. Jangan sampai hati saudara jauh, amin. Jangan sampai saudara punya yang namanya kemunafikan. Kita hindarkan itu. Saudara beribadah dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, ya kan? Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Dan jelas Roma mengatakan ketika kita mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang berkenan, ibadah yang berkualitas, ibadah yang diberkati. Marilah kita firman Tuhan mengingatkan kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai umat Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau masih ada kemunafikan dalam diri saudara, hilangkan itu. Amin. Jauhkan itu dari pribadi saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara, bahkan mungkin dalam pekerjaan saudara. Firman Tuhan katakan apapun saja yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya kan? Lakukan saja. Saudara beribadah, orang mau bilang begini, terserahlah. Kan tujuan saudara beribadah menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya lewat ibadah, firman Tuhan katakan ada mujizat dan kuasa. Firman Tuhan boleh menguatkan dan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan boleh datang pada saat pagi menjelang siang hari ini. Tentunya boleh menguatkan iman kepercayaan kita. Melihat kita tetap setia. Firman Tuhan katakan bahwa di balik kita selalu mengucap syukur ada mujizat. Di balik kita bersyukur ada kuasa. Dan lewat itu semua Tuhan mengingatkan. Mujizat terjadi dalam kehidupan orang percaya yang betul-betul sungguh dengan segenap hati mencari Tuhan. Tidak ada keserakahan, tidak ada kemunafikan. Maka dengan itu mujizat dan kuasa akan saudara nikmati dalam saudara mengiring akan Tuhan. Puji nama Tuhan.
Amin. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tentunya di akhir kebenaran firman Tuhan, kami hamba Tuhan sekeluarga minta bantu dalam doa. Tentunya pada minggu depan yang akan datang, kami akan kembali ke tempat pelayanan. Mungkin menggunakan kapal laut, kami akan ke Tarakan dan akan berangkat menggunakan kapal laut. Jadi saya mohon dukungan doanya supaya Tuhan sertai dalam perjalanan kami, tiba di pelayanan, bertemu dengan jemaat, dan saya yakin dan percaya teruslah saudara setia di tempat ini mengiring akan Tuhan. Apa yang saudara perbuat, Tuhan yang perhitungkan. Amin. Apa yang saudara kerjakan tentunya bukan orang lain yang memberkati, tetapi Allah Immanuel yang akan memberkati, dan saudara juga akan mengalami terus mujizat daripada Tuhan ketika saudara setia mengiring akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya atau mungkin yang memimpin pujian. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan, firman yang sungguh memberkati kehidupan kita semua. Kita boleh terima pada hari ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita menjadi seperti apa yang Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya pengurapan Tuhan terus mengalir dimanapun hambanya boleh dapat melayani Tuhan. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali menyanyikan pujian ini. Kita mau katakan bahwa menyenangkan-Mu Tuhan, itulah kerinduan setiap hati kami. Engkau membentuk setiap hati kami menjadi bejana untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hati kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan
kami pribadi-pribadi yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Tak cukup mulut kami hanya bernyanyi Tuhan, mengangkat pujian kami yang terbaik, tapi melakukan firman-Mu itulah pujian sejati dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami terbatas sebagai manusia Tuhan. Kami minta Tuhan kuduskan setiap hati kami. Kalau Tuhan dapati sesuatu di dalam kehidupan kami, ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Kami tidak mau menjadi orang yang munafik Tuhan, tapi kami mau menjadi orang yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih untuk firman-Mu menyentuh setiap hati kami, mengubahkan hidup kami, menguatkan iman kami, untuk kami terus berpegang kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat Tuhan terjadi, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mari yang percaya katakan dengan sungguh, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, menguatkan iman kami, mengubahkan kami. Oh Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu setiap pergumulan kami dapat lewati bersama dengan Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau sudah melayakkan kami sudah menjadi anak-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-Mu yang tulus di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Karena itulah kerinduan kami selama kami hidup, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan terus mengalir bagi kehidupan hamba-Mu, suami istri. Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan yang memberkati. Bahkan sidang jemaat-Mu yang ditinggalkan Tuhan, kiranya Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan menjagai apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah terus Tuhan tambahkan
dan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, bagi hormat kemuliaan-Mu melalui hamba-Mu ini Bapak, suami istri. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kepulangan mereka Tuhan. Mungkin dalam minggu depan ini Tuhan sertai mereka kembali Tuhan ke Kalimantan Timur, Panajam Pasir Utara. Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka kembali ke pelayanan, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan maut sekalipun. Kami halaukan di dalam nama Yesus. Biarlah kedua hamba-Mu ini boleh tiba dengan segala selamat di tempat pelayanan mereka. Tuhan, nama Tuhan kami puji, nama Tuhan kami agungkan. Dan satu kelak nanti kami boleh berjumpa kembali untuk menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Hamba bersyukur, hamba percaya seluruh sidang jemaat-Mu semua dilawat Tuhan, semua diberkati Tuhan, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, sekolah pendidikan anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami bersyukur dan sebentar kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan syukur kami. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan kuduskan, sucikan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan, Tuhan akan membalas setiap pemberian yang terbaik bagi Tuhan lewat anak-anak-Mu dengan sukacita. Ini kami Bapa, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, kita katakan amin. Silakan duduk. Kami serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu sangat luar biasa, memberkati setiap kita yang boleh hadir pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Kami serahkan kepada hambanya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap dukungan Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Melalui persembahan yang ada, kami sampaikan setelah ibadah ini selesai, kita akan membahas sedikit untuk evaluasi dan program kerja selama 1 tahun ke depan. Ya, karena minggu depan kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari. Ya, kita akan menetapkan kembali apakah ada yang perlu dievaluasi untuk jadwal, untuk kegiatan, ada yang mau dikurangi, mau ditambah atau
rubah, ya kita bisa sampaikan. Mungkin tidak terlalu lama, mungkin hanya sekitar setengah jam, ya apapun yang menjadi ide, usulan, keresahan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa disampaikan sebentar Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Bapak Gembala juga sampai saat ini belum bersama-sama dengan kita, masih ada di Pesok. Kita doakan agar Bapak Gembala bisa, agar Pesok bisa segera ada hamba Tuhan yang menggantikan, ya, menggantikan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di sana dan Bapak Gembala bisa kembali ke tempat ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Bobby yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang digembalakan yang ada di Pasir. Ya, salam untuk orang tua yang ada di sana. Ya, suatu saat orang tua masih bisa berkunjung ke tempat ini. Ya, kalau kami ke Pasir nanti kami singgah kalau Tuhan kehendaki. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama untuk pelayanan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari sekali lagi saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kau memberkati aku Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah kami yang diberkati Tuhan pada saat ini. Kami sebagai hamba Tuhan terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Baik yang beribadah bersama-sama di tempat ini maupun ada yang beribadah di rumah mereka masing-masing karena suatu halangan. Mungkin ada yang dalam perjalanan pada saat ini Bapak, kiranya Tuhan memberkati dari tempat-Mu yang maha tinggi.
apa yang menjadi pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, baik itu pergumulan untuk sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Kami juga berdoa kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami pergumulan-pergumulan masalah hidup, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami yakin dan percaya semakin luas padang gurun, semakin besar pencobaan, maka semakin besar berkat yang Tuhan sediakan di balik semuanya itu. Ajar kami mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kami pada hari ini. Pada saat kami mengucap syukur, menaikkan korban syukur itu yang dunia tidak sanggup lakukan, tetapi di dalam Tuhan kami sanggup melakukan korban ucapan syukur, dan kami akan menyaksikan dengan mata kami sendiri bagaimana Tuhan akan bekerja, bagaimana Tuhan akan berperang menggantikan kami, dan kami dapat dikatakan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat-Mu dalam setiap agenda mereka di tahun ini. Apa yang sudah mereka planningkan, yang sudah mereka rencanakan, kami sebagai manusia terbatas, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kami sebagai manusia. Maka kami dapat katakan Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, selama itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan jadikan semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Melalui pekerjaan ini kami menyenangkan hati Tuhan. Di mana Tuhan menempatkan kami dalam dunia pekerjaan itu adalah ladang kami untuk menyampaikan Injil keselamatan, untuk menjadi kitab yang terbuka, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami berdoa untuk generasi-generasi penerus kami, anak-anak kami Bapa. Tuhan menolong mereka dalam masa tumbuh kembang. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang unggul, anak-anak yang smart di dalam Tuhan, anak-anak yang membanggakan kami sebagai orang tua, terlebih membanggakan Tuhan. Kalau ada hal-hal sakit penyakit yang menghambat tumbuh kembang mereka, Tuhan kami halaukan di dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak kami yang dalam bangku pendidikan juga Tuhan menolong mereka, jadikan mereka berprestasi di dalam dunia pendidikan, sehingga mereka akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk pergaulan mereka. Tuhan tolong, jangan biarkan terhanyut dengan arus dunia, dengan pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah mereka memiliki pergaulan komunitas di dalam Engkau, saling mendoakan, saling menguatkan, karena mereka adalah tulang punggung gereja pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pasangan hidup anak-anak muda. Tuhan sediakan pasangan hidup yang seiman dan sepadan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk pembangunan kami yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami yakin tahun ini adalah tahun pembangunan bagi kami. Kami yakin tahun ini kami sudah tidak akan menggunakan gedung gereja kami yang lama, tapi Tuhan sudah sediakan yang baru, di mana nanti akan kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan penuhkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan penuhkan semuanya Bapak di dalam nama Yesus. Semua yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk pembangunan, Tuhan balas memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Bapa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa ini adalah bangsa milik kepunyaan daripada Tuhan. Hati Tuhan ada di bangsa ini. Banyak anak-anak Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini. Kami memasuki suasana politik di tahun 2024, dan sebentar lagi kami akan memilih pemimpin kami Bapa. Tuhan berikan kami hikmat siapa yang akan kami pilih, dan kami yakin siapapun nanti yang akan Tuhan tetap
tetapkan untuk memimpin bangsa kami, memimpin provinsi kami, memimpin kabupaten kota kami. Itu adalah orang-orang yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang berjuang di dunia politik. Biarlah melalui perjuangan ini mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka sehingga mereka dapat menjadi saksi Tuhan pada saat Tuhan menaruh mereka di dunia politik. Bapa, segala niat-niat orang jahat yang ingin menggagalkan rencana-rencana mereka yang sudah Tuhan tetapkan, kami berdoa di dalam nama Yesus, ada malaikat Tuhan, bala tentara Tuhan yang berkemah di samping mereka. Segala ilmu-ilmu hitam apapun jenisnya sudah Tuhan halaukan. Berikan hikmat sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Kalimantan Utara, Tuhan memberkati Kabupaten Bulungan, Tuhan memberkati kota kami Tanjung Selor, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, mulai dari kota-kota yang besar hingga pelosok pedalaman sekalipun. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk dituai, bahkan semua denominasi gereja yang ada yang melayani Tuhan. Tuhan jadikan kami satu untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Tuhan, sudah 100 tahun lebih Tuhan menyertai gereja ini. Mujizat yang terjadi 100 tahun yang lalu, mujizat yang sama juga akan terjadi saat ini Bapa. Semakin Tuhan pakai organisasi ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua jemaat-jemaat yang sudah mengembalikan milik Tuhan sebagai tanda kedewasaan rohani di dalam Engkau Bapa, sebagai tanda mereka mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Kami berdoa Tuhan memberkati segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang berasal daripada Roh Kudus menjadi bagian kita saat ini, besok, dan sampai seterusnya hingga Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha, menjemput saleh-salehnya. Berikan kami semua hati hamba, karena kami adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Kami akhiri ibadah kami yang diberkati Tuhan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.